Perkenalkan, kami dari kelompok 10, yang mana pada kesempatan ini akan presentasi. Terlebih dahulu kita perkenalkan, nama saya Hamid Almis beserta dua teman saya, yakni Apip Rahmat Alamsyah dan juga Rizky Sandi. Baik, pertama kali pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang etika profesi kehanggutan public relations. Yang pertama, ini profil dari kelompok saya. Yang pertama adalah kode etik. Kode etik adalah kode etik. Kode etik setiap profesi sangatlah erat dengan suatu kode etik, karena kode etik itu berkaitan dengan prinsip etika tertentu yang berlaku pada suatu profesi. Tentu prinsip-prinsip etika pada umumnya tentu sesuai dengan prinsip-prinsip etika pada umumnya yang berlaku bagi semua orang, yakni menurut Gerard dalam bukunya tahun 1998. Yang kedua adalah prinsip-prinsip kode etik. Yang pertama adalah tanggung jawab. Bagi kaum profesional, tanggung jawab haruslah dimiliki dalam dunia tersebut, karena kode etik utama dalam dunia profesional adalah tanggung jawab. Sebagaimana diuraikan di atas, jadi seorang yang profesional seharusnya mereka harus langsung beriringan dengan tanggung jawab yang akan mereka tanggung, yakni tanggung jawab atas dampak profesinya terhadap kehidupannya, baik kehidupan langsung atau kehidupan bekerjanya, yakni melayani orang. Yang dua adalah prinsip kode etik. Yang kedua adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan, prinsip dalam menjalankan profesi. Seorang profesional harus menjalankan prinsip keadilan. Karena apa? Karena dalam menghadapi publik nanti supaya tidak ada hal yang dirugikan. Yang ketiga adalah prinsip otonomi, di mana seorang yang profesional terhadap dunia profesi, mereka haruslah diberi kebebasan dalam menjalankan tugasnya. Maksudnya bebas bukan tanpa aturan, tetapi mereka diberi kewenangan. Yang keempat adalah prinsip integritas moral. Jadi setiap orang yang profesional haruslah memiliki prinsip integritas atau moral yang tinggi. Karena profesional harus mempunyai komitmen pribadi untuk menjaga profesinya, nama baiknya, dan juga kepentingan lain dan juga masyarakat. Yakni pengertian etika. Etika menurut istilahnya berasal dari cabang filsafat mengenai ikatan dengan perilaku manusia. Karena perilaku manusia itu, apakah tindakannya itu benar atau salah, atau baik atau buruk. Dengan lain, etika adalah filsafat moral yang menunjukkan bagaimana seseorang bertindak. Yang selanjutnya adalah profesi kehumasan, di mana profesi kehumasan menurut Owen Stephenson dalam bukunya Handbook of Public Relations adalah profesi secara praktis memiliki keterampilan atau pelayanan tertentu yang berdasarkan latihan, kemampuan, pengetahuan, serta diakui sesuai dengan standar etikanya. Pemahaman tentang pengertian kode etik, etika profesi,
dan etika kehumasan, serta aspek-aspek hukum dalam aktivitas komunikasi. Sebab itu penting bagi para praktisi atau para profesional untuk menjalankan perannya atau fungsinya dan untuk menciptakan citra baik bagi dirinya. Dan untuk selanjutnya adalah tugas humas kan, yakni akan dilanjutkan oleh teman saya, yakni Rizky Sandi dan juga Apip Rahmat Alamsyah. Sekian itu mungkin dari saya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Alamsyah. Saya akan melanjutkan penyampaian materi dari teman saya, yaitu mengenai tugas kehumasan. Ada beberapa tugas humas menurut Hadari Nawawi dan Martini Hadari. Yang pertama itu menyebarluaskan informasi tentang suatu gagasan atau ide agar diketahui maksud atau tujuannya dan manfaatnya oleh berbagai pihak di masyarakat. Yang kedua, mempersiapkan bahan-bahan yang up to date mengenai sesuatu yang akan dikomunikasikan pemimpin pada masyarakat atau pihak-pihak tertentu dalam kegiatan pidato, wawancara, menyajikan ceramah, pemasaran seminar, dan lain-lain. Selanjutnya, memberikan kejelasan tentang informasi yang telah disampaikan administrator atau pemimpin pada masyarakat atau pihak-pihak yang terkait. Selanjutnya, yang terakhir itu menyusun dan mengembangkan rencana yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat, public service yang disampaikan pada administrator atau pemimpin untuk mendapatkan persetujuan. Selanjutnya, mengenai etika dan citra. Pentingnya pemahaman etika bagi para pejabat humas karena menyangkut penampilan atau profil dalam rangka menciptakan citra organisasi yang diwakili. Citra dan penampilan dalam kaitannya dengan etika dan nilai-nilai moral sudah disadari dan dipermasalahkan sejak lama, sejak humas dikonseptualisasikan. Lebih-lebih setelah didirikan IPRA, yaitu International Public Relations Association. IPRA Code of Conduct atau yaitu kode etik atau kode perilaku dari Humas Internasional, diterima dalam konvensinya di Venice pada bulan Mei 1961. Berikut ini ikhtisar kode etik tersebut, yaitu yang pertama, integritas pribadi dan profesional atau standar moral yang tinggi, reputasi yang sehat, ketaatan pada konstitusi dan kode IPRA. Kedua, perilaku kepada klien dan karyawan, yaitu perlakuan yang adil terhadap klien dan karyawan, tidak mewakili kepentingannya yang berselisih, bersaing tanpa persetujuan, menjaga kepercayaan klien dan karyawan. Yang ketiga, perilaku terhadap publik dan media, yaitu memperhatikan kepentingan umum dan harga diri seseorang, tidak merusak integritas media komunikasi, tidak menyebarkan secara sengaja informasi yang palsu atau menyesatkan. Yang keempat, perilaku terhadap teman sejawat, yaitu tidak melukai secara sengaja reputasi profesional atau praktek anggota lain. Kedua, tidak berupaya mengganti anggota lain dengan karyawan atau kliennya. Dan yang ketiga, bekerja sama dengan anggota lain dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan kode etik ini. Selanjutnya, mengenai etika humas dalam kegiatan public relation. Seorang humas harus menguasai etika-etika yang umum dan tidak umum, yaitu antara lain good communicator for internal and external public. Yang kedua, tidak terlepas dari faktor kejujuran sebagai landasan utamanya. Ketiga, memberikan kepada bawahan atau karyawan adanya sense of belonging dan sense of when pada perusahaannya. Etika sehari-hari dalam berkomunikasi dan berinteraksi harus tetap terjaga. Mengenal batas-batas yang berdasarkan pada moralitas dalam profesinya. Dan yang terakhir, menaati kode etik humas. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Sandi Yuda akan melanjutkan penjelasan
Hukum Komunikasi Kehumasan. Seperti dijelaskan sebelumnya, kode etik profesi kehumasan yang berkaitan dengan normatif etik pada prinsipnya mengandung ketentuan bersifat mengikat, yaitu 1. Kewajiban pada dirinya sendiri, menjaga kehormatan diri, disiplin dan etos kerja, serta bertanggung jawab. 2. Kewajiban-kewajiban kepada media massa atau publiknya untuk tidak merusak kepercayaan saluran informasi umum demi kepentingan publik. 3. Kewajiban terhadap klien yang dilayani dan atasnya menjaga kepercayaan dan kerahasiaan. 4. Ketentuan perilaku terhadap rekan seprofesi bekerja sama dalam menegakkan kode etik dan etika profesi humas. Kode etik profesi Perhumas Indonesia dijiwai oleh Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan tata kehidupan nasional, diilhami oleh Piagam PBB sebagai landasan tata kehidupan internasional, dilandasi oleh Deklarasi ASEAN 8 Agustus 1967 sebagai pemersatu bangsa-bangsa Asia Tenggara, dan dipedomani oleh cita-cita, keinginan dan tekad untuk mengamalkan sikap dan perilaku kehumasan secara profesional. Pasal 1. Komitmen pribadi. Anggota Perhumas harus 1. Memiliki dan menerapkan standar moral serta reputasi setinggi mungkin dalam menjalankan profesi kehumasan, berperan secara nyata dan sungguh-sungguh dalam upaya memasyarakatkan